dulu ya. 14. Berapa? 14. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isna Maulida Janti. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini aku akan memaparkan hasil dari PLP 2 di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Adapun judul dari video ini adalah hasil kegiatan selama PLP 2. Adapun aspek yang dianalisis dari perangkat pembelajaran guru meliputi 6 aspek yang akan saya analisis. Yang pertama, analisis RPP atau modul ajar. Yang kedua, analisis materi atau bahan ajar. Yang ketiga, analisis media pembelajaran. Yang keempat, analisis strategi pembelajaran. Yang kelima, analisis instrumen evaluasi. Dan yang keenam, analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun yang pertama, yakni analisis RPP atau modul ajar milik guru telah tersedia. RPP yang dibuat oleh guru tersebut didapat dari sekolah. Untuk pelengkap dari RPP, guru menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PPT yang dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan modul ajar ketika proses pembelajaran. Kesesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator antara yang ada di RPP dengan yang dilaksanakan oleh guru telah sesuai, karena yang ada di kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator atau capaian pembelajaran di dalam mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam atau tarikh telah menyesuaikan dengan RPP yang ada. Kemudian, kesesuaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada di RPP dengan yang ada di kompetensi inti dan kompetensi dasar telah sesuai. Jadi bisa dibilang RPP yang ada dan yang dilaksanakan oleh guru saling berkaitan dan saling sambung menyambung. Adapun untuk metode pembelajaran dan langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan model dua arah, yakni guru memaparkan materi melalui proyektor dan kemudian peserta didik diminta untuk mencatat apa yang tampak ditampilkan di layar proyektor. Untuk langkah kegiatan pembelajaran ada 3 langkah. Yang pertama ada langkah apersepsi, mengecek presensi, berdoa, dan menyampaikan motivasi. Kemudian yang kedua atau langkah kedua adalah penyampaian pembelajaran inti materi. Dan langkah yang ketiga adalah kesimpulan dari materi, informasi materi berikutnya, penutup, dan doa bersama. Untuk makalah yang dilakukan oleh guru adalah melalui penugasan. Penugasan di sini berbentuk pembuatan makalah dengan cara mengelompokkan beberapa siswa menjadi dalam satu kelompok. Bagian yang kedua yakni analisis materi atau bahan ajar. Jadi setelah saya telaah dan saya observasi bahwasannya guru telah menyesuaikan bahan ajar atau materi pembelajaran dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Hal ini terlihat dari terstrukturnya proses dari bahan ajar atau materi yang diajarkan berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian adapun dari bahan ajar atau materi pembelajaran juga sudah sesuai dengan kemampuan tingkat berpikir peserta didik. Jika melihat materi dari tarikh Islam atau materi dari sejarah dan kebudayaan Islam, maka akan didapati banyak materi yang cukup kompleks. Tetapi guru dapat meringkas materi menjadi lebih singkat tanpa menghilangkan bagian-bagian yang penting dari materi itu sendiri. Kemudian, guru juga telah melaksanakan keruntutan bahan ajar atau materi pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada poin, misalkan dari poin A, B, C, dan poin-poin selanjutnya yang menjadi rencana dari materi pembelajaran yang hendak dilaksanakan. Yang ketiga yakni analisis media pembelajaran. Media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan PowerPoint yang dilengkapi dengan materi telah sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP Sejarah Kebudayaan Islam atau Tarikh yang dibuat oleh sekolah. Jadi, media pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Hal ini terlihat pada selarasnya dan mudahnya menyatukan komponen media pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan materi pembelajaran. Jadi, terdapat kesesuaian media pembelajaran dengan perkembangan peserta didik yang digunakan oleh guru. Tetapi, tentunya walaupun PowerPoint ini sudah cocok digunakan untuk tingkatan sekolah menengah pertama, ada baiknya apabila ketika menampilkan materi di dalam PowerPoint tidak hanya menampilkan tulisan, tetapi dilengkapi juga dengan ilustrasi atau gambar yang terkait dengan materi pembelajaran. Terlebih materi yang dipaparkan oleh guru adalah materi sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat, yakni untuk analisis strategi pembelajaran. Adapun menurut saya, strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai dengan capaian pembelajaran. Karena di mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam atau tarikh Islam ini, peserta didik cenderung diam dan mencatat. Tidak ada keterlibatan peserta didik yang cukup banyak di mata pelajaran ini. Jadi setelah saya telaah dan saya observasi, pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam atau tarikh Islam cenderung berfokus pada guru atau teacher center. Lebih lanjut, strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru sebetulnya sudah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Tetapi alangkah baiknya apabila strategi pembelajaran dibuat lebih menyenangkan dan menarik. Pembelajaran yang menyenangkan dan menarik ini tentunya dapat menggunakan bantuan teknologi dan ide-ide kreatif yang dapat memicu peserta didik untuk lebih tertarik dan semangat mempelajari sejarah Islam. Selanjutnya, mengenai strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam yang saya maksud adalah alokasi waktu, yakni dengan alokasi 40 menit, sudah cukup untuk menulis dari materi PowerPoint yang sudah diperlihatkan oleh guru. Kemudian untuk kesesuaian strategi pembelajaran dan alokasi waktu sudah sesuai karena dengan waktu 40 menit peserta didik sudah cukup memiliki waktu untuk menulis dari materi PowerPoint yang sudah diperlihatkan oleh guru. Selanjutnya, keterkaitan strategi pembelajaran dengan materi. Jadi, strategi pembelajaran tentunya berkaitan erat dengan materi. Hal ini dapat terlihat dari mudahnya materi diaplikasikan ke dalam strategi pembelajaran. Yang keenam, yakni analisis instrumen evaluasi. Adapun jenis instrumen evaluasi yang digunakan oleh guru adalah instrumen evaluasi pengerjaan tugas kelompok berupa pembuatan makalah. Aspek evaluasi ini sudah sesuai dengan indikator pembelajaran. Aspek evaluasi yang dipilih oleh guru sudah sesuai juga dengan tujuan pembelajaran. Tentunya dengan catatan guru memantau seluruh detail tiap evaluasi dari peserta didik. Adapun untuk aspek evaluasi apakah sudah sesuai dengan materi? Tentunya iya. Karena di dalam evaluasi ini peserta didik diminta untuk memperdalam subbab materi yang sebelumnya sudah diterangkan dalam PowerPoint yang disampaikan oleh guru. Kemudian kejelasan rubrik atau pedoman penilaian dan kunci jawaban. Tentunya hal ini sudah disiapkan oleh guru dengan jelas dan tersistematis. Kemudian, instrumen evaluasi dapat dijadikan sarana refleksi hasil belajar bagi siswa. Hal ini dapat ditinjau dari bagaimana para siswa menggunakan kemampuan sosial dan kompetensi pikirannya untuk bekerja sama menyelesaikan makalah. Yang keenam,
yakni analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, guru telah melaksanakan atau menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran menggunakan proyektor dan PowerPoint. Guru telah menggunakan teknologi dan informasi dalam pembelajaran dengan tepat dan sesuai dengan langkah dari strategi pembelajaran yang guru upayakan. Proyektor dan PowerPoint menjadi sarana media dalam pembelajaran yang efektif, tetapi perlu diperhatikan kembali untuk menarik minat peserta didik lebih besar. Alangkah baiknya apabila PowerPoint yang ditampilkan menggunakan ilustrasi atau gambar yang masih relevan dengan materi. Kemudian, selama proses pengamatan, guru tidak terlalu melibatkan peserta didik untuk aktif bertanya atau berdiskusi, sehingga proses pembelajaran hanya berfokus pada guru dan PowerPoint yang ditampilkan. Bagian yang selanjutnya adalah rekapitulasi pengembangan perangkat. Adapun pengembangan perangkat pembelajaran yang saya buat meliputi pembuatan modul ajar dan ada ulangan atau latihan soal. Selain menggunakan pengembangan perangkat modul ajar dan latihan soal, saya juga menggunakan dan mengembangkan PowerPoint. PowerPoint yang saya maksud di sini adalah materi dengan ilustrasi dan tidak terlalu berfokus atau berpaku pada tulisan. Jadi saya menampilkan materi yang dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang masih relevan dengan materi yang saya paparkan. Adapun untuk modul ajar yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Saya menggunakan aplikasi Canva sebagai bentuk relevan dengan perkembangan zaman. Dan penggunaan Canva di sini adalah bentuk usaha saya untuk menarik minat dan perhatian dari peserta didik agar senang atau tertarik melihat paparan materi yang saya jelaskan ketika berada di depan kelas. Kemudian untuk latihan soal, saya menggunakan jenis latihan soal pilihan ganda, isian singkat, dan teka-teki silang. Saya menggunakan jenis teka-teki silang agar peserta didik dapat lebih tertarik dan terpacu semangatnya dan motivasinya untuk belajar lebih giat. Sebelum mulai belajar pada bagian ini, alangkah baiknya jika hari ini mulai dengan membaca secara lebih dulu. Sebelum Mbak Isna mulai pembelajaran, Mbak Isna akan mempresentasi nama dari teman-teman semua ya. Teman-teman bisa membaca sama. Akmal Brilian, Kais Ibu Majid, Firdaus Atam, Gis Pinara, Bedi Rai Masin, Kenzi Cetak, Kansan Afifah, Kansan Kapitasi, Bintang Hinanti, Nabila Alfred, dan juga Sabrina, Neira, Rafa Yunia, Zakia Nadila, Delima, Rafa Failan, Kapsa Rema, Iza Rifki, Elo Putih. Hal-hal gaib di hari kiamat. Mungkin pada pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat sugro. Adakah di sini yang masih ingat kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu bisa dari gempa bumi, tsunami, terus kemudian banjir. Terus yang di sebelahnya adalah kiamat sugro. Contohnya adalah hancurnya alam semesta. Karena di sini
yang mau menyebutkan contoh dari kiamat kubra itu apa? Jadi kalau yang ada di gambar itu adalah hancurnya alam semesta yang nantinya dimulai dari ditiupnya trompet atau sangkala oleh malaikat Israfil. Terjadinya hari kiamat ini menimbulkan banyak sekali hikmah yang perlu teman-teman semua pahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 hikmah pada hari akhir. Yang pertama itu, teman-teman harus memahami bahwa dunia ini adalah sementara, yang mana semua manusia itu harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini sementara, karena akhirat adalah kehidupan yang kekal. Terus yang kedua, teman-teman jika memahami bahwa hari akhir adalah sesuatu yang memang nanti akan terjadi, maka teman-teman itu akan takut berbuat dosa. Hati-hati dan secara langsung itu memahami bahwa hari akhir akan datang dan teman-teman akan takut untuk berbuat dosa. Terus yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir adalah selalu mengerjakan amal kebaikan, karena hari akhir atau hari kiamat adalah sesuatu yang sangat menggemparkan, sesuatu yang sangat menyeramkan. Maka teman-teman akan langsung ingin mengerjakan amal kebaikan. Dalam kehidupan yang sementara ini harusnya dipergunakan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan keimanan dan ketakwaan yang dibuktikan dengan cara melaksanakan perintah Allah. Jadi Mbak Isna itu ngajarnya itu udah sabar banget, apalagi kelasku itu kan kelas teribut di sekolah ya. Terus habis itu Mbak Isna tuh ngajarnya itu udah secara rinci dan detail banget. Habis itu Mbak Isna itu ngajarnya tuh udah yang asik lah dan gak ngebosenin gitu. Jadi kayak kalau ada setiap Mbak Isna masuk ke kelas tuh aku excited dan mau ngedengerin apa pelajarannya yang mau di ceritain. Ya. Kalau yang pas pelajaran tareh itu ya menarik sama bagus sih. Mbak Isna mau keliling-keliling kelas ngaruh-ngaruh ke garap yang mana penjelasannya juga sambil berkeliling-keliling, gak cuman di depan doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.